Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Yohana Rara dengan NIM 2302095021006. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas studi kasus saya di mata kuliah K3, yaitu menganalisis sejarah dan peraturan perundangan K3 dalam dunia industri. Baik, keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan segala kondisi yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sejarah K3. Nah, di sini saya akan berfokus pada kasus pada industri manufaktur logam yang mencerminkan kondisi dunia industri itu sebelum berkembangnya konsep K3 modern. Pada masa revolusi, industri bekerja sering mengalami kecelakaan akibat mesin tanpa perlindungan, lingkungan kerja berbahaya, dan jam kerja panjang tanpa perlindungan hukum. Dalam kasus ini, mesin pres tanpa perlindung, tidak adanya pelatihan K3, serta tidak diterapkan SMK 3 menunjukkan bahwa perusahaan masih menerapkan pola manajemen tradisional yang berorientasi pada produksi tanpa memperhatikan keselamatan kerja. Nah, menurut perkembangan regulasi K3 seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 muncul sebagai respon terhadap tingginya angka kecelakaan kerja di masa lalu. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan kurangnya implementasi prinsip K3 modern yang seharusnya sudah menjadi standar industri. Dan di sini saya mengidentifikasi bahaya dan risiko. Nah, di sini ada potensi bahaya pada mesin pres tanpa perlindungan. Nah, jenis risikonya itu berbentuk fisik, dampak jangka pendeknya itu luka tangan, dan jangka panjangnya itu cacat permanen. Kemudian ada yang kedua itu kebisingan tinggi. Jenis risikonya itu fisik, dampak jangka pendeknya itu telinga terdeging, dan dampak pada jangka panjang itu gangguan pendengaran permanen. Selanjutnya ada asap dan debu logam. Jenis risikonya itu dapat berbentuk kimia, dampak jangka pendeknya itu sesak nafas, dampak jangka panjangnya itu penyakit paru kronis. Selanjutnya, pada potensi bahaya tidak adanya pelatihan K3 itu dapat menyebabkan jenis risiko psikososial. Dampak jangka pendeknya itu dapat berupa stres kerja, dan dampak jangka panjang dapat mengakibatkan kecelakaan berulang. Kemudian jenis bahaya pada APD yang tidak wajib dapat mengakibatkan jenis resiko fisik dan kimia. Dampak jangka pendeknya dapat berupa cedera, dan dampak pada jangka panjangnya dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki berbagai potensi bahaya yang tidak dikendalikan secara sistematis. Nah, analisis pelanggaran pada peraturan K3 itu, yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja ini mewajibkan perusahaan menjamin keselamatan tenaga kerja dan penyediaan perlindungan tanpa mesin berbahaya. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana pada pasal 86 menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan K3. Tidak adanya pelatihan dan perlindungan menunjukkan pelanggaran hak kerja. Selanjutnya pada PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3, perusahaan belum menerapkan sistem manajemen K3, padahal regulasi ini diwajibkan perusahaan tertentu untuk menerapkan secara sistematis dan terdokumentasi. Dan terakhir ada Permenaker tentang APD dan lingkungan kerja. APD ini seharusnya wajib disediakan dan digunakan, namun dalam kasus ini penggunaan APD hanya bersifat opsional. Nah, kita masuk pada evaluasi kegagalan manajemen K3. Yang pertama itu ada perencanaan.
di mana di perusahaan ini perusahaan tidak melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kemudian dalam pelaksanaan, tidak ada pelatihan K3 bagi pekerja baru dan tidak ada SOP keselamatan kerja. Kemudian pada pengawasan dan evaluasi itu tidak dilakukan audit K3 secara berkala dan tidak ada monitoring kebisingan atau paparan debu. Selanjutnya ada budaya keselamatan. Nah, di dalam budaya ini belum terbentuk karena perusahaan lebih berfokus target produksi daripada keselamatan kerja. Selanjutnya masuk pada rekomendasi solusi berbasis regulasi. Yang pertama, penerapan SMK 3 sesuai PP nomor 50 tahun 2012 itu dapat menyusun kebijakan K3, melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, membentuk tim K3. Kemudian masuk pada program pelatihan K3. Safety induction bagi para baru. Kemudian pelatihan penggunaan mesin dan APD. Kemudian masuk pada bagian selanjutnya itu pengendalian risiko. Rekayasa teknis itu memasang pelindung mesin. Dalam administratif kita dapat membuat SOP kerja aman. Dan pada bagian APD diwajibkan menggunakan helm, sarung tangan, atau earplug. Pada bagian selanjutnya itu sistem audit dan pengawasan. Audit itu dapat berupa audit internal berkala dan evaluasi dan pelaporan kecelakaan kerja. Nah, adapun refleksi akademik, menurut saya itu peraturan perundangan K3 memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kecelakaan kerja. Regulasi menjadi dasar hukum yang memaksakan perusahaan untuk melindungi pekerja. Tanpa adanya aturan yang tegas, perusahaan cenderung mengutamakan keuntungan dibanding keselamatan. Sebagai para calon tenaga profesional di dunia industri, penerapan K3 itu harus menjadi prioritas utama. Karena K3 bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap industri. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan kita di atas, yaitu kasus kecelakaan kerja pada industri manufaktur logam menunjukkan lemahnya penerapan K3 baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Perusahaan telah melanggar beberapa regulasi penting menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan PP Nomor 50 Tahun 2012. Oleh karena itu, penerapan SMK 3, pelatihan K3, serta pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.